Seorang gadis kota menikah dengan seorang petani di desa. Ternyata pria itu memiliki 3 anak kecil. Segera setelah memasuki pintu, anjing di dalam rumah membuatnya takut. Dia pikir kekasihnya adalah orang tua dan jelek. Tapi di luar dugaan, ternyata dia adalah pria yang tampan. Kondisi di dalam rumah masih terbilang baik. Bahkan ada pengasuhnya. Tapi pengasuh ini hanya datang untuk mendapat bayaran. Dia sangat malas. Bukan sekedar kotor. Bahkan dalam hal memasak pun kurang baik. Selain itu, dia berani marah kepada anak-anak. Cepat makanlah. Apa kamu tahu cara merawat anak? Menghabiskan uang untuk pengasuh anak. Tapi kamu datang untuk menganiaya anak. Siapa yang menganiaya mereka? Apapun yang kamu katakan, itu harus ada bukti. Kami orang pedesaan, tidak memiliki tubuh yang sama daripada orang kota. Anak siapa yang tidak tumbuh seperti ini? Jika itu benar, bisakah metode ini juga digunakan untuk mengajarkan? Aku lihat memang beginilah diriku. Aku memasak bukan karena aku sengaja membuat alasan. Hie Chao menyuruh membuatkan makan untuk ketiga anaknya. Tapi dia tidak bilang bahwa aku harus menjaganya juga. Jika ingin makan, masaklah sendiri. Aku akan membuatkan makanan. Aku tidak akan repot bahkan jika itu ditugaskan kepadaku. Pengasuh menunjukkan di wajahnya bahwa dialah bosnya. Anaknya masih sangat kecil. Sekaranglah saat yang paling membutuhkan seorang ibu. Gadis itu tidak bisa berkata lagi. Dia memutuskan untuk pergi ke dapur dan memasak makanan lezat untuk anak-anak. Namun hanya ada sedikit kentang di rumah tersebut. Bahkan hanya ada sedikit nasi yang tersisa di rumah. Saat gadis itu sedang mencari bahan masakan, dia menemukan ada keranjang di pojok. Di dalamnya tidak hanya ada daging, tapi juga ada sayuran. Dia menyadari bahwa semua ini disembunyikan oleh pengasuhnya. Ya Tuhan, apa yang kamu lakukan? Tentu saja memasak nasi. Apa ada yang salah? Suhunya sudah terlalu panas. Kamu akan menghancurkan makanannya. Apapun yang terjadi, jika aku tidak menghancurkannya, daging ini juga akan masuk ke mulut seseorang. Apakah itu benar? Apa? Pengasuh ini sepertinya tidak tahu di mana dia berada. Lalu dia kembali ke kamar. Dia mulai berbicara buruk tentang gadis itu kepada anak-anak. Mengatakan bahwa ibu tiri mereka begitu sombong begitu dia tiba. Jika menunggu beberapa bulan lagi, dia pasti akan mengusir kalian. Anak-anak mempercayai perkataan wanita tua itu. Gadis itu menggunakan daging cincang untuk membuat pangsit. Anak-anak sudah lama tidak makan daging. Saat orang melihat rasa palsu ini, mereka terlihat sangat menginginkannya. Tapi mereka tetap tidak berani makan. Mereka takut ibu akan meracuni mereka dan bunuh mereka. Melihat hal tersebut, gadis itu merasa sedikit sedih. Aku tidak menyangka akan diperlakukan oleh anak-anak seperti ini. Jika aku ingin membunuh kalian, apakah aku gila sampai-sampai membuat pangsit daging untuk kalian? Anak-anak hanya bisa terdiam seperti ingin memakannya juga. Dao, jangan menangis. Aku akan membuatkan telur untukmu. Aku tidak makan. Saudaraku, apakah kamu marah padaku karena memakan makanan wanita jahat? Jangan khawatir. Jika di kemudian hari ada sesuatu yang membuat pangsit terasa lebih enak, kamu tidak akan memakannya lagi. Kamu pasti akan menerimanya sebagai seorang ibu. Jika kamu pernah makan sesuatu seperti itu lagi, maka kamu adalah seekor binatang. Pada saat ini, gadis kecil itu pulang bersiap untuk mandi. Dia juga mengajari gadis kecilnya. Kakak laki-laki tertua merasa tidak nyaman. Dia melihat hal tersebut dari luar. Mendengar bahwa tidak ada gerakan di dalam. Anak itu sementara tidak dapat menyerang. Putrinya melihat bahwa dia tidak membawa apapun ke rumah hari ini. Jadi dia bertanya kepada ibunya apa yang terjadi. Sang ibu langsung memberitahunya bahwa setiap hari dia hanya memikirkan tentang makan. Semula dia berniat memiliki 3 orang anak. Dengan kondisi kesehatan saat ini, mereka sudah membantu keadaan keluarga. Mereka adalah keluarga kaya di desa. Berpura-puralah setidaknya tidak perlu khawatir tentang pakaian. Bu, apa maksudmu? Bukankah itu putri dari keluarga kaya? Dikatakan bahwa mereka adalah orang yang pintar. Hie Chao bahkan memberikan uang kepada orang-orang untuk upacara pernikahan. Jadi apa yang harus aku lakukan? Lebih baik kamu usir dia. Ketiga anak lainnya juga tidak meninggalkannya sendirian. Saat makan malam, gadis itu hendak mandi. Tiba-tiba ayah anak tersebut membuka pintu kamar mandi. Karena tiba-tiba punya istri, dia masih belum bisa beradaptasi. Wajah gadis itu pun seketika memerah. Padahal mereka merupakan suami istri. Namun mereka belum sampai tidur sekamar.
Anak laki-laki itu menyatakan bahwa dia akan memberi waktu seminggu kepada gadis itu. Jika gadis itu menyesal, dia bisa pergi kapan saja. Keesokan paginya, pria itu bangun pagi-pagi untuk berangkat kerja. Apakah kamu tidur di ruang tamu tadi malam? Kasur di ruang tamu dingin sekali. Seperti tempat tidurnya saja tidak ada. Keesokan harinya, semua orang tidur dimanapun mereka berada. Aku masih harus pergi bekerja. Aku akan istirahat lebih lama. Hei, tunggu sebentar. Kemarin aku mengukus beberapa pangsit. Aku akan menghangatkannya untukmu dan membawakannya untuk sarapan. Saat membuka panci, dia menemukan bahwa pangsitnya sudah dihangatkan. Pastinya dihangatkan untuk anak-anak sebelum berangkat sekolah. Namun dia tidak menyangka wanita seperti dia bisa memasak. Tampaknya tidak ada terlalu banyak kesuraman. Putri pengasuh datang untuk memberikan makanan kepada pria itu. Tuan Chow, ibuku menyuruhku datang ke sini dan memberimu makanan. Dalam perjalanan, aku melewatkan waktu. Terima kasih. Jangan khawatir. Halo, gadis. Siapa yang kamu cari? Kenapa kamu datang ke sini? Apa aku tidak boleh datang? Tidak seperti itu. Ayo duduk di sini. Nona, silakan duduk di sini. Terima kasih. Bawalah makanan ini pulang untuk dimakan. Karena aku sudah punya makanan di sini. Tuan, siapa wanita muda ini? Dia adalah putri yang datang untuk membangun negara. Gadisku sayang, apa kamu sudah bertemu dengannya? Apa dia yang membuatmu senang? Gadis itu juga datang membawa makanan. Itu sebabnya Pak Chow menolak makananku. Apalagi yang harus kukatakan? Aku sudah terlanjur malu. Siapa yang telah membawakannya makanan? Siapa yang membawa makanannya? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Pasti dilakukan oleh gadis itu. Bu, bukannya kamu berkata bahwa dia tidak tahu cara memasak? Dia tidak hanya memasak nasi sekarang. Bahkan dia berinisiatif membawakan makanan untuk Tuan Chow. Aku melihatnya terlihat seperti wanita yang kikuk. Sial, jika dia benar-benar pandai memasak, pekerjaan ibu juga mungkin akan hilang. Kita tidak boleh kehilangan pekerjaan itu. Ibu tunggu. Ya Tuhan, ini terlihat sangat enak. Apakah ini benar-benar buatan istrimu? Tuan Chow, aku hanya pernah melihat makanan ini di restoran. Piring seperti ini pasti mahal sekali. Mungkin itu yang sedang kupikirkan. Melihatnya saja sudah membuatku merasa sengsara. Berbeda dengan milikku. Aku sudah muak dengan rasanya. Tapi ini sangat lezat. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berhenti memakannya. Pada saat ini Tuan Chow menyadari. Gadis itu tampak sangat berbeda dari versi yang dia dengar sebelumnya. Mengapa kamu menyimpannya? Anak-anak, kalian pergi ke sekolah dan tidak tahu. Nenekmu melihat ibu tiri yang tinggal di rumah. Dia telah mencekik adik perempuanmu. Aku kebetulan melihatnya memukul dan menggodanya. Membuat Dao menangis hingga hatiku terkoyak. Dia memarahinya 2 kali dan dia bahkan berani mengusirnya. Apa? Wanita itu benar-benar melakukannya. Begitu kalian sampai di rumah, dia pasti akan bertindak sangat baik. Kalian juga bukan orang jahat. Aku akan memberitahu ayahmu. Biarkan ayahmu membencinya. Wanita palsu itu tidak boleh terus bersama ayah kalian.